Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Walaupun belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat dan jangan lupa menjaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik dan menjaga jarak dengan pembicara. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran kelima. Silakan berdoa dulu sebelum belajar supaya belajar hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud pada proses terjadinya hujan. Kemudian juga akan belajar tentang cara menghitung lamanya waktu pada sebuah peristiwa atau pada soal cerita. Nah, proses terjadinya hujan itu disebutnya siklus air atau daur air. Nah, ini dia gambarnya dari awal air naik menguap sampai turun kembali atau disebut hujan. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Nah, itulah yang disebut atau dikenal sebagai hujan. Dari peristiwa tersebut, kira-kira ada berapa ya proses atau perubahan wujud bendanya? Nah, yang pertama ada proses perubahan wujud bendanya yaitu menguap. Yang kedua ada mengembun. Kapan air menguap? Ketika air yang ada di laut, di sungai, dan yang lainnya terkena sinar matahari. Kalau mengembun, nah air yang sudah menjadi awan, kemudian menjadi titik-titik air, nah itu proses mengembun. Awan itu adalah gas, kemudian menjadi air, nah itu proses mengembun. Nah, selanjutnya kita belajar cara menghitung lamanya waktu. Masih ingat kan bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Ingat ya, kalau ada angka, contohnya misalnya 07.10 atau jam 7 lebih 10. Nah, 07 itu adalah jam, sedangkan 10 adalah menit. Nah, jangan lupa yang depan itu jam, yang belakang menit. Lihat contoh berikut ini. Soal nomor 1. 3 jam setelah pukul 06.00 adalah pukul titik-titik. Caranya, nah, 06 kita tulis. Kemudian karena yang ditanyakan 3 jam, nah, ingat angka jam itu adalah angka yang paling depan. Maka jam ditambahkan dengan jam. Ya, 3-nya simpan di bawah angka 6. Nah, ditambahkan hasilnya adalah 6 tambah 3 adalah 9. Berarti 3 jam setelah pukul 6 adalah pukul 9. Contoh soal nomor 2. 25 menit setelah pukul 5.25 atau 05.25 adalah pukul. Nah, sekarang 05.25-nya kita tulis. Karena yang ditanyakan 25 menit, menit adalah angka yang belakang. Maka 25-nya disimpan di belakang dengan cara dijumlahkan juga. Kalau setelah berarti dijumlahkan. 5 tambah 5 adalah 0, kemudian 2 tambah 2, 4. Nah, tadi ada 1 yang disimpan di atas dari 10. Jadi 5 lebih 50. 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5. Jadi 5 lebih 50. 25 menit setelah pukul 5.25 adalah pukul 5.50. Kemudian contoh soal nomor 3. 4 jam sebelum pukul 10.20 adalah pukul. Nah, kita tulis 10.20-nya karena 4 jam maka 4-nya disimpan di angka 10.
Karena ini sebelum, soalnya sebelum. Kalau setelah berarti ditambah. Kalau sebelum berarti dikurangi. 10 kurangi 4 pasti 6. 20-nya dikebawahkan. Jadi 4 jam sebelum pukul 10.20 adalah pukul 6.20. Nah, contoh soal nomor 4. 40 menit setelah 11.25 adalah pukul. Nah, kita lihat 11.25-nya turunkan. Kemudian karena menit maka 40-nya disimpan di angka 25. Karena setelah berarti dijumlahkan. 5 tambah 0, 5. 4 tambah 2, 6. 11-nya turun. Hasilnya adalah 11.65. Karena jam itu paling besar 60 menit, tidak ada menit 65. Yang ada adalah 60 menit. 60 menit itu adalah 1 jam. Maka kita uraikan. Ya, 11.65 itu kita uraikan kembali. 11.65. Ingat 1 jam itu 65. Kalau ada menitnya di atas 60, maka harus diuraikan dengan dikurangi 1 jam atau 60 menit. Jadi 11.65 kita kurangi 60. Nah, 60 itu adalah 1 jam. Nah, kalau sudah ditulis 60 maka itu 1 jam. Kemudian satunya simpan di atas angka jam. Ya, nah satunya disimpan di atas angka jam, di atas angka 11. Baru dikurangi. 5 kurangi 0, 5. 6 kurangi 6, 0. Jadi hasilnya 12. Dari mana 12? 11 ditambah angka 1 yang di atasnya, yang dari 1 jam. Jadi hasilnya adalah 12 lebih 5. Jadi 40 menit setelah 11.25 adalah pukul 12.05. Itu saja pembelajaran hari ini. Semoga kalian lebih paham. Simak kembali videonya berulang-ulang supaya lebih mengerti lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.